Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran, istilah kafir bukan sekedar sebutan, melainkan gambaran bagi hati yang menutupi kebenaran. Kekafiran muncul dari sikap menolak petunjuk, dari kesombongan yang menghalangi cahaya iman, dan dari hati yang enggan menerima kebenaran. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk menjauhi segala sikap yang merusak hati, sekaligus berhati-hati agar tidak mudah menilai keimanan orang lain. Sebab keimanan adalah urusan Allah Ta'ala, dan tugas kita adalah menjaga diri, merendahkan hati, dan menguatkan akhlak dalam setiap perbedaan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna kafir menurut Al-Quran, serta memahami hikmah di balik peringatan ini agar kita terjaga dari sifat-sifat yang merusak iman. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, kita serasi sekali hari ini. Iya. Masya Allah. Bagus. Tampak segar, mudah-mudahan begitu juga dengan perasaan para pemirsa juga ya. Iya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi fit, sehat, seger, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Meskipun cuaca juga kadang tidak menentu ya Ayah ya. Kadang hujan, kadang panas ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti kajian Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, hari ini bahasan kita menarik terkait dengan kafir. Bagaimana kemudian Quran memaknainya. Tapi sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, sebenarnya kan kita sering sekali mendengar makna kafir. Kadang-kadang kita salah mengartikan bahwa sebutan kafir itu selalu diasosiasikan dengan hinaan atau ejekan atau cacian sebenarnya. Nah, dalam Islam sendiri seperti apa Pak Kiai? Bagaimana kemudian Islam mendudukkan secara terminologi makna dari kafir ini sendiri? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera, sukses selalu. Berbicara kafir, sebuah suku kata yang dari berbahasa Arab sebenarnya tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya ingat benar dulu tahun 2004 kalau tidak salah itu, guru besar tafsir ya Profesor Rifat Sauki Nawawi, salah seorang yang ikut dalam pentashih penterjemahan kitab, penterjemahan Al-Quran Departemen Keagamaan, mendapatkan protes dari orang-orang non-muslim, apakah tidak bisa digunakan kata lain, jangan menggunakan kafir gitu. Maka dibalik saja, ya silakan carikan bahasa Indonesia yang bisa memberikan penafsiran yang tepat terhadap kafir. Maka ditunggu sekian lama nggak ada kata yang bisa menggantikan kata kafir itu. Jadi memang dia tidak ada padanan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Karena di dalam bahasa Arab itu sendiri makna kafir itu dia dalam siakul kalam yang berbeda-beda. Secara etimologi bahwa yang disebut dengan kafara itu maknanya satara. Artinya menutup. Jadi as-satru at-taghtiyatu maknanya penutup atau segala sesuatu yang ditutup rapat. Itu namanya kafir itu. Secara terminologi bahwa yang dimaksud dengan kafir adalah al-juhudu 'ala ni'mati wal mun'im. Ketika seseorang itu ya tidak mengakui nikmat dan siapa pemberinya gitu loh. Jadi kalau orang dalam perspektif syukur, maka kata kafir itu ketika dia tidak mengakui nikmat itu punya Allah dan Allah yang memberikan. Jadi kalau dia mengatakan saya dengan tenaga saya menghasilkan rezeki
dan saya menentukan besar dan kecil karena semangat saya dan jumlah jam kerja saya lebih besar dari orang lain, maka dia juga disebut kafir, tapi kafir nikmat. Ya, disebutnya dengan kufur nikmat gitu. Yang kedua, pengertian kafir itu adalah petani. Bahwa petani itu adalah man kafaral hubba fitin. Orang yang menutup biji-bijian, bibit biji-bijian di dalam tanah. Maka petani itu juga disebut dengan kafir. Oh, kafir. Ya, yang dimaksud di sini karena dia memang orang yang memasukkan bibit ke dalam tanah sehingga tidak terlihat, menutup dalam tanah. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan kafir di dalam Al-Quran itu adalah orang yang tidak kafir tauhidi, artinya yang tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu kalau kita membaca ayat suci Al-Quran menyebut kata kafir, maka mesti kita lihat siyakul kalam. Mesti diikuti dari perkataan sebelumnya, ayat sebelumnya. Sebenarnya kafir di sini belum tentu sama dengan ayat-ayat di tempat yang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya kafir ini artinya juga maknanya berlapis dong Pak Kiai. Iya. Tergantung konteksnya Iya. dan sebenarnya spesifik dia bisa merujuk pada sesuatu tertentu. Misalnya seperti tadi Pak Kiai sampaikan, petani juga disebut kafir karena menutup. Iya. Kemudian kafir tauhid. Jadi ada banyak makna yang kemudian bisa kita jabarkan dari kata kafir ini. Iya. Nah kadang-kadang itu juga yang kalau kita paham kan kita sebenarnya itu bukan tendensinya bukan hinaan dong ya, Iya. karena dalam bahasa Arab secara spesifik ada artinya dan merujuk pada konteks tertentu. Iya. Nah kadang-kadang kan itu tadi Pak Kiai, bagaimana kemudian kita menyikapi harus seperti apa kalau dalam konteks mungkin culture-nya orang Indonesia ya, kadang-kadang kalau si fulan kafir, jangan asal ngomong kafir gitu. Seharusnya didudukan seperti apa dalam konteks bersosialisasi di Indonesia yang mayoritas kemudian Muslim dan ada teman-teman kita yang lain yang juga minoritas gitu. Memang jangan digunakan dalam bahasa pergaulan, jangan digunakan walaupun bagi orang yang sama-sama mengerti sebenarnya Tidak masalah. tidak masalah. Ketika seorang cowok senang kepada wanita dan wanitanya itu menutup diri, itu wanitanya namanya kafir. Orang yang menutup hatinya gitu loh. Nah, jadi kan nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi dalam bahasa pergaulan kalau itu diucapkan kafir gitu. Itu orang akan kecewa dengan kalimat itu. Jangankan kita ya Muslim. Tadi saya bilang ya, orang non Muslim minta dicarikan padanan kata-kata kafir agar penterjemahannya itu jangan menggunakan kafir. Jadi betapa orang non Muslim saja mendengar kata kafir itu dia sudah tertekan dengan kata itu gitu loh. Ya padahal sebenarnya kan kalau mau belajar maknanya bisa banyak. Nah tapi kita juga melihat bagaimana situasi dan kondisi juga ya. Iya. Dalam iklim relasi kita juga dengan orang lain ya Pak Kiai. Jangan sampai kemudian kata-kata kita malah jadi menyakitkan ya. Iya, itu yang betul. penting ya. Nah Pak Kiai tadi disampaikan juga ada beberapa turunan sebenarnya dari makna kafir. Ada kufur tadi kan, kemudian apa bedanya kemudian kafir dengan kufur Pak Kiai, dan mungkin dengan konteksnya dengan syirik, karena kan itu 11-12 ya, hampir mirip ya Pak Kiai. Kufur itu perbuatan. Kufurnya perbuatan. Iya, kalau kafir subjek orangnya. Jadi kalau kufur nikmat artinya dia seperti orang kafir yang menutupi kebenaran yang ada pada ketika dia menerima sebuah rezeki umpamanya. Itu istilahnya kufur. Kufran itu dalam kafaro yakfuru kufran itu, jadi kufur itu bentuk masdar, isim. Ya, jadi dia sifat itu juga. Bukan subjeknya. Kalau subjeknya itu kafir. Kafir. Nah berarti sebenarnya kafir itu tidak hanya merujuk pada orang yang kemudian gak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak Sebenarnya. mesti. Orang yang kemudian orang Muslim tapi beliau atau kita sebagai Muslim yang tidak kemudian bersyukur atas nikmat Allah bisa terjebak dulu juga dalam Kafir. sifat Jadi kalau ada orang kufur. kaya, dia tidak mengeluarkan zakat.
dia kafir. Oh. Tapi kalau kita coba gunakan kafir gitu, akan ke pengadilan bisa jadi karena dia dianggapnya pelecehan atau menjatuhkan ya kehormatannya gitu. Padahal secara bahasa Masuk. memang pas, memang dia kafir karena dia menerima karunia tapi tidak mau berinfak gitu. Menarik ya pembahasannya Pak Kiai. Nanti kita akan kulik lebih lanjut Iya. lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Nanti Oke. kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Arik Fadila Rahman di Tangerang Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arik Fadila Rahman. Saat ini saya bekerja sebagai guru di sekolah swasta yang berada di Bintaro. Pertanyaan pertama, kata kafir bukanlah kata asli dari bahasa Indonesia. Lantas, padanan kata apa yang tepat untuk kata kafir dalam konteks bahasa Indonesia? Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja yang termasuk dalam lingkup pengertian kata kafir yang dimaksudkan di dalam Al-Quran? Dan pertanyaan yang ketiga, apabila ada seseorang yang tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa dirinya sudah keluar dari koridor keislaman atau yang disebut sebagai kafir, apakah ketidaktahuan ini dapat mempengaruhi atau meringankan perhitungan amalnya di hari kiamat nanti? Itu saja pertanyaan dari saya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini muda-muda sudah jadi Bapak Guru Pak Kiai. Iya. Bapak Guru Arik ya tadi di Tangerang Selatan. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai, tapi sebenarnya sudah sebagian kita bahas di segmen pertama tadi. Yang pertama terkait istilah apa yang kemudian tepat dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan makna dari kafir. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks Al-Quran, kira-kira cakupan makna kafir itu di dalam apa saja. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa dirinya telah keluar dari keislaman, apakah ketidaktahuannya ini juga akan meringankan perhitungan amalnya di akhirat? Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik. Yang pertama terima kasih ya Pak Arik ya, Pak Guru. Bahwa pengertian kafir dalam padanan kata Indonesia tidak ada. Sehingga dia selalu diartikan dengan non-muslim atau orang yang tidak mau mengakui, orang yang tidak mau mengakui sesuatu apa adanya. Itu disebut kafir. Jadi dia menutup diri. Kemudian apa saja yang termasuk dalam pengertian kafir dalam perspektif Al-Quran atau pengertian Islam itu? Yang pertama, orang yang tidak mau mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Biasanya ini banyak dilatar belakangi oleh kepentingan politik keagamaan. Orang yang lahir dari sebuah masyarakat atau keluarga yang sudah beragama, kemudian ditawarkan agama baru, biasanya orang tidak mudah untuk menerima, bahkan serta-merta memberikan penolakan. Nah, penolakan ini, menutup diri inilah yang menyebabkan dia disebut dengan ya tidak sportif menerima sebuah kebaikan. Maka disebutnya bahasa Arab itu kafir juga. Termasuk juga orang Islam yang kafir. Nah, orang Islam yang kafir itu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini dia disebut ya tidak bersyukur. Dalam ayatnya
Wala in kafartum inna azabila syadid. Apabila kalian kufur, itu yang dimaksud dengan kufur itu tidak mau melakukan perintah yang diberikan oleh Allah ketika Allah sudah memberikan lebih dia gitu. Nah, ini juga kufur nikmat dianggapnya. Kalau di dalam Al-Qur'an secara etimologi ada sebuah gambaran dikatakan kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang turun ke bumi mengagumkan, membuat kagumnya para petani-petani tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh hujan itu. Kata kuffara jamak dari kafir. Allah menggunakan dalam ayat ini petani juga dengan lafaz kafir. Dapatnya kuffara. Nah, oleh karena itu sebenarnya dia sebuah kata yang seperti kunci Inggris yang bisa dimasukkan pada ukuran sesuai dengan kehendak kita. Dalam makna yang mana. Nggak ada kata baku untuk memaknakan ini yang disebut kafir. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari itu kita jangan menggunakan itu untuk bercanda gitu ya. Karena bisa fatal, berakibat orang tidak suka. Walaupun dia tidak sholat, dia nggak suka. Dipanggilnya kafir mamanya. Dia Ramadan nggak puasa, justru mabok. Coba saja panggil kafir, maka bisa jadi bermasalah gitu. Memang dia sebuah kata yang misterius ya, jadi misterinya banyak. Orang nggak suka dengan kata itu gitu. Tapi memang getarannya bisa jadi berbeda ya Pak Kiai. Artinya maksudnya mungkin untuk orang yang memang sejatinya tertutup, itu akan menjadi kata yang jadinya menggelisahkan nggak sih Pak Kiai? Iya ya, bisa efeknya bisa begitu ya? Bisa, sebenarnya seakan Allah bilang, ini saja sebenarnya ada sebuah pengakuan bagi orang yang tidak mau menerima ya kebaikan itu. Karena apa? Dia nggak suka dengan kata itu. Jadi kalau dia dilakukan dengan kata itu dia nggak suka, walaupun dia bukan orang baik gitu loh. Anggaplah ya seorang yang pemabok, penjudi, sebuah pembunuh, kemudian dia masuk di tahanan, kita panggil kafir gitu. Iya, rasanya tuh nggak enak gitu. Marah betul dia gitu. Memang dia nggak boleh kata itu disebutkan gitu ya. Berarti kata ini sebenarnya juga tidak boleh sembarangan diucapkan. Dalam agama kita juga ada bahasanya apa ya Pak Kiai? Batasan-batasan nggak? Artinya aturan. Jangan asal menyebutkan kata ini Pak Kiai. Ya, kalau di dalam Al-Quran tidak ada, tetapi di dalam hadis banyak Nabi memberikan ya fal yakur khairan aw liyasmut. Ucapkan sesuatu yang baik atau kau diam. Kata diam itu maknanya jangan menggunakan sesuatu yang orang tidak suka gitu. Jadi orang Islam itu kalau ngomong itu menarik, bagus, memberikan inspirasi, menjadi motivator. Kalau tidak dia lebih suka diam. Ya. Oke, tadi pertanyaan pertama dan kedua harapannya sudah terjawab. Untuk Ya. pertanyaan ketiga yang tidak sadar keluar dari keislaman ya Pak Kiai. Ya, ini saya sebenarnya belum menangkap secara utuh. Kalau yang dimaksud itu seperti ini. Ada sebuah hadis yang mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu itu dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Kata jaddidu, perbaharui, itu bisa jadi, memang bisa jadi rusak sebelumnya. Tetapi kerusakannya dia tidak tahu kalau dia rusak mamanya. Seperti salah satu yang disebut dengan kafir itu ada al-juhudun ni'matil lil mun'im. Ketika orang tidak bisa berterima kasih atas nikmat kepada pemberi nikmat. Tidak bisa berterima kasih atas nikmat kepada pemberi nikmat. Itu salah satu definisi kafir. Lalu kalau dia mengatakan itu hasil kerja dia, karena memang dia banting tulang, sebenarnya kan dia sudah kafir dalam perspektif ini gitu loh. Nah, jadi bisa jadi banyak hal, banyak perkataan, banyak sikap, banyak pemikiran kita itu yang menurut kriteria kita sudah keluar dari Islam.
Sehingga disuruhnya sering mengucapkan secara sadar, kita sering la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuannya barangkali ada salah, ada jatuh. Kalau ini sesuatu yang dia tidak ketahui, ternyata dia sudah keluar dari Islam, nggak mungkin ini bisa menambahkan keringanan atau menambahkan bobot keimanan. Tetapi bisa jadi yang dimaksud dari pertanyaan ini, apakah ketidaktahuannya itu bisa ditoleransi sehingga ibadah dia tidak menjadi hilang. Kan orang kalau murtad itu agamanya itu ahbatallahu amalah. Allah hilangkan, hapuskan kalau orang murtad itu amalnya hilang gitu. Apakah diperlakukan sama kalau orang tidak tahu, tidak sengaja dia keluar dari Islam, apakah diperlakukan sama gitu? Kalau itu yang menjadi pertanyaannya, bisa jadi, ya bisa jadi seakan-akan gini, ini mah orang kebangetan banget, udah keluar dari Islam aja kagak tahu, udah keluar gitu. Ini orang udah salah tapi tidak tahu kalau dirinya berlaku salah gitu. Nah, jadi memang itu bisa jadi salah ucap, salah persepsi, atau salah dugaan. Itu bisa jadi kalau terus menerus. Jadi kan gini Mbak, bedanya Mbak Mila ya. Apakah orang yang mengatakan sesuatu yang jelek dalam hatinya itu sudah dicatat keburukan? Belum. Sampai dia mengatakan atau sampai dia melakukan. Baru dia dihukumkan kesalahan. Tapi kalau tauhid enggak. Ketika dia berprasangka tentang Allah yang salah dan itu merusak bagian dari sebuah hal yang dianggap musyrik, maka dia sudah keluar dari Islam dengan persangkaannya. Enggak perlu ada action. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya orang musyrik, orang murtad, tetapi dia nggak tahu kalau dia murtad gitu. Itu juga jadi bahaya juga sebenarnya Pak Kiai ya. Berbahaya karena nggak perlu ada action. Kalau kejahatan ada ucapan atau perbuatan baru ditulis salah. Tapi kalau akidah nggak perlu. Itu hanya Allah yang tahu kan kadang. Iya. Gimana kadarnya. Iya. Nah, oleh karena itu memang para pemirsa perlu kita sering tajdidut tauhid itu. Oke, baik Pak Kiai. Iya. Menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa kita harus break lagi Pak Kiai, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, saya kemudian menangkap bahwa apakah memang kesombongan itu menjadi salah satu faktor dari akar kekafiran Pak Kiai? Karena kan maksudnya begini, kita tahu ada hal yang benar tapi kemudian kita menyangkal, kita menutupinya. Kita tahu kita dapat nikmat tapi kita kemudian tidak berterima kasih kepada pemberi nikmat. Ini kan ada bibit-bibit kesombongan yang sebenarnya terlihat dari sikap kita. Berarti sombong itu juga menjadi bisa dikatakan bahan bakarnya kekafiran nggak sih Pak Kiai? Iya, jadi dia kalau ini memang perlu nih ya, orang yang pandai itu jadi sombong, orang yang kaya jadi sombong, orang yang memiliki jabatan juga bisa sombong. Kalau sombong itu sebenarnya baru instrumen saja. Dan dia baru disebut dengan munafik. Artinya kesombongan ketika dia menganggap bahwa itu dia menunjukkan bahwa dialah yang punya potensi, dia yang lebih dari orang lain. Kalau kafir itu memang dia bukan lagi sombong, tetapi memang sudah tidak ada pengakuannya. Sudah tertutup adanya faktor X yang menentukan terhadap segala sesuatu itu memang sudah ditutup. Jadi kalau kafir itu sebenarnya dia sudah menganggap dirinya bisa mengatur kehidupannya sendiri. Nah, itu namanya kafir.
Kalau belum sampai tahapan itu, dia masih namanya sombong. Gitu. Itu perbedaan sombong dengan kafir seperti itu. Jadi another level ya, levelnya di atas. Iya. Udah sombong iya menjadi instrumennya, tapi ketika sudah ada penolakan, sudah tahu benar, tapi kemudian ditolak, merasa dirinya bisa sendiri, nah itu sudah bentuk kekafiran ya Pak Kiai ya. Betul. Pak Kiai, kalau kita belajar dari Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, sebenarnya kan dijelaskan di situ tentang kerasnya hati orang-orang kafir. Bisa kita bedah Pak Kiai, apa sebenarnya mungkin maksud Allah dalam Quran surat ini Pak Kiai? Iya, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak kau memberikan peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Itu keras hati orang itu karena ilmu pengetahuan saja tidak bisa membentur ya kekerasan dari hati orang itu. Kau peringatan atau tidak kau peringatan sama saja. Dia dalam bahasa lain dipergunakan anjing, kau beri makan atau kau pukul tetap saja akan mengeluarkan lidahnya. Jadi sebenarnya kan jelek banget gitu loh. Kekerasan hati yang melahirkan kekafiran itu seperti sebuah karakter alami. Anjing yang diberi makan atau tidak atau dipukul maka dia tetap aja akan mengeluarkan nyeled ya, mengeluarkan lidahnya itu. Nah, kekerasan itu bisa jadi itu yang dimaksud dengan tidak adanya hidayah. Nah, apakah hidayahnya itu dalam pengertian hidayatullah itu yang secara azali, yang secara mutlak itu memang Allah sengaja tidak memberikan. Jadi gini Mbak Mila, bahasannya agak serius dan agak mendalam dikit gini. Kalau kita lihat apa hebatnya Nabi Ibrahim, maka hebatnya Nabi Ibrahim itu ketika lawannya itu Namrud, raja, penguasa, kaya raya, ya, yang sangat segala sesuatu dia punya. Apa hebatnya Nabi Musa? Karena memang lawannya itu Fir'aun, penguasa yang mengaku dirinya Tuhan. Gitu. Apa hebatnya Nabi Muhammad? Karena lawannya itu adalah penguasa-penguasa orang dalam keluarganya dan orang-orang besar, Abu Thalib dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk menggambarkan sesuatu yang lawanan yang ekstrim itu, maka lawanannya itu harus sekelas gitu. Nah, sehingga dikatakan itu oleh ahlul kalam ya, orang-orang ahli teologi dikatakan bahwa tipologi orang yang semacam ini maka tauhidnya itu fa'amruhu mufawwadun ilallah, itu diserahkannya kepada Tuhan. Sebab nggak mungkin ini dibilang hebat kalau tidak ada lawanan yang berimbang untuk dinyatakan hebat. Nggak bisa. Berarti kan dia dibentuk. Berarti kan dia memang diciptakan untuk menjadi penentang yang untuk menentukan lawanan menjadi yang pelurus gitu loh. Nah, oleh karena itu ulama-ulama tauhid mengatakan para nabi adalah al-muti'u fi syariatillah, orang yang taat terhadap syariat Allah. Nah, para penentang yang asal ini, yang contoh model ini disebut al-muti'u fi mulkillah, orang yang taat terhadap kekuasaan dan kerajaannya Allah. Jadi dia memang dimainkan dalam sebuah azwaj, sesuatu yang ekstrim bertentangan gitu. Baru di luar contoh model ini adalah peniru-peniru. Seperti kita ini kan peniru. Kita mau nirunya yang A, apa menirunya yang B gitu loh. Maka dia diberlakukan hukum. Diberlakukan hukum. Ada ketentuannya. Ini kalau mau ikut ini A, kalau ikut ini B gitu. Maka dia berlaku hukum. Tetapi pada tipologi yang asal, penciptaannya yang sudah cuman itu,
kita nggak bisa mengukur sesuatu yang untuk menurut sesuatu sementara aturannya belakangan tumbuh gitu loh. Ya, nah maka dia dikatakan dia adalah orang yang taat dalam kesultanannya Allah, dia taat dalam kekuasaannya Allah. Artinya dia mengikuti sesuai dengan kitab Allah. Dan ini orang yang taat fi syariatillah, dalam melaksanakan syariat Allah. Ini para pemirsa, ini nggak cepat, nggak mudah kita menghayatinya, memahaminya. Agar supaya kita ini, perbedaan ini bukan menjadi sebuah perbedaan yang kita harus saling membunuh. Kita sesama muslim aja dikatakan man ayyara musliman bidzambihi lam yamut hatta ya'mala bih. Orang muslim yang menghina muslim yang lain karena melakukan dosa, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa itu. Jadi ketika orang tidak kuat kemudian dia melakukan kesalahan, jangan kita memberikan vonis bahwa sesungguhnya dia juga punya kesempatan sama untuk bisa menjadi orang yang baik, sementara kita bisa jadi sekarang bagus tapi nanti jadi orang yang tidak kuat dan nanti kitalah yang menjadi pelaku itu gitu. Jadi Biarkan saja Tuhan yang mengatur itu. Sepakat. Nah itu juga pentingnya untuk menjaga lisan kan, untuk tidak mudah mengkafirkan atau memvonis orang lain ya atas dosa yang diperbuat gitu. Menarik sekali. Pak Kiai, kita harus break lagi, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode memahami makna kafir dalam Al-Quran. Pak Kiai, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari segmen 1 sampai segmen 3. Artinya sebenarnya bicara soal kafir, tidak semua dosa besar kemudian berujung pada dosa kekafiran juga ya Pak Kiai? Bisa dijelaskan Pak Kiai? Ya, dosa besar itu banyak, tetapi sepanjang dia tidak menolak terhadap pentuhanan, maka dia cuma dosa saja, tapi tidak menyebabkan kafir. Membunuh orang itu dosa besar, tapi tidak mengkafirkan. Tidak membuat jadi keluar. Ya, uququl walidain, durhaka kepada ibu bapak, itu dosa besar, tapi tidak mengkafirkan. Tetapi bisa jadi ada perbuatan kecil, ya, tetapi dia merusak akidah, maka dia dosa yang kecil, perbuatan yang kecil itu bisa jadi ya dia akan fatal karena jatuh pada kemurtadan. Sebagai contoh umpamanya ya, ada orang yang ketika selesai melakukan sholat dia mengatakan sekali-sekali pengen ke kelenteng umpamanya, sekali-sekali pengen ke sinagoga umpamanya. Maka nanti di hari ketiga, di hari keempat baru kita kembali lagi ya pada ibadah kita ini, agar supaya toleransi di antara saudara saya, karena memang saudaranya 4 agamanya, 4 saudara tapi agamanya 4 gitu. Ketika dia mengatakan dan berkeinginan seperti itu, pada saat itu dia murtad. Kan cuma baru bercita-cita aja itu, belum ada actionnya. Tetapi dia sudah berbahaya. Jadi jangan atau hati-hati karena langkah kecil yang penggambarannya adalah mempermainkan agama itu bisa jatuh pada kemurtatan ya Pak Kiai. Iya. Berarti kita tuh harus benar-benar hati-hati betul dalam melangkah Pak Kiai. Nah supaya kemudian kita tidak terjebak, kita tidak terdorong dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu, seperti apa Pak Kiai? Iya. Pertama kita mesti ngerti, paham betul ya batasannya. Paham batasannya, harus belajar benar. Sehingga memang banyak hal yang terjadi
Dan itu dia tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan karena dia tidak mau belajar, sudah merasa cukup beragama. Saya ingin menyampaikan prediksi yang sekarang ini sudah digambarkan sering terjadi. Tapi dulu Nabi melakukan. Jadi ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, itu kan Nabi ke sorga, Nabi dan ke neraka. Iya. Maka Nabi menggambarkan wa ra'aitun nar ya aksaru ahlihan nisa. Aku lihat di neraka itu mayoritas penghuninya itu perempuan gitu. Maka ketika kalimat itu diucapkan, sahabat nanya, "Bima ya Rasulullah? Apa faktornya?" Rasul menggunakan kata kafir lagi, yukafirhunna. Karena kekafirannya si wanita. Ayu kafiruhunnallah. Apakah dia melakukan kekafiran kepada Allah? Bukan. Yukafir asyiratih. Dia mengkafirkan pada keluarganya. Ya Allah. Ya, mengkafirkan kepada keluarganya. Artinya tidak mengakui apa yang ada di dalam keluarganya. Nabi kemudian ngasih contoh. Ya, Nabi mengatakan, seandainya lau fa'altal hasanata kullah, seandainya kau selalu mengatakan kebaikannya fi kulli dahr, sepanjang tahun kau melakukan kebaikan kepada istrinya. Sumara'at syai'an min sayyi'at, pada saat itu dia melihat satu hal yang jelek saja, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan yang kamu kerjakan. Jadi 1 tahun melakukan kebaikan, dengan sekali dia melakukan kejahatan, hilang tuh yang 1 tahun. Itu namanya kufur. Itu juga namanya kafir juga. Jadi bisa jadi istri kafir ketika dia tidak pandai berterima kasih kepadanya. Para pemirsa, jangan egois, jangan merasa hebat dari kaum laki. Bisa jadi juga kaum laki-laki tidak pandai berterima kasih kepada istrinya. Ini juga dalam definisi ini disebut kafir juga. Ya. Hati-hati, Allah langsung sungkem sama suami ini, Pak. Betul ya, artinya maksudnya mungkin kan kadang-kadang memang perempuan tuh kalau ya itu tadi ya misalnya ngomel atau apa. Nah, yang keluar tuh itu ya Pak Kiai. Iya. Lu suka lupa kebaikan-kebaikan suami itu apa aja yang diingat, tiba-tiba kalau untuk urusan suami lupa, urusan misalnya bikin jengkel langsung jadi ahli sejarah. Masnya bisanya gini gitu. Iya. Itu juga hati-hati. Dikurangi berarti Pak Kiai ya. Iya. Aduh. Karena itu masuk Karena itu pengertian tadi. kufur juga. Tadi ya. Jadi mulai harus berlemah lembut di depan suami, berterima kasih gitu ya dengan segala mungkin pengorbanan dan juga pemberian suami, itu bisa menghindari kita juga yang terjerumus dalam kekufuran nikmat ya tadi. Iya, tapi pada sisi lain juga banyak suami yang tidak pandai, Nah, istrinya yang soleha, sama saja dia ya, harus hati-hati. Dia kufur, tidak berterima kasih dengan kesolehan istrinya. Waduh, jadi harus saling dalam. Iya. Masya Allah. Pak Kiai, tadi kan disampaikan bahwa hati-hati menjaga lisan, jangan juga mudah mengkafirkan orang lain. Nah ini kan artinya tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa hati-hati ketika kita kemudian memvonis dosa orang lain, bahkan di hadis juga sebutkan, dia tidak akan, si orang yang tadi yang kemudian menghina orang lain itu tidak akan meninggal sebelum melakukan dosa itu. Ini artinya berarti kita harus sebisa mungkin nggak boleh asal ngomong kafir atau mengkafirkan orang itu, nggak boleh berarti. Itu apakah itu termasuk dosa besar juga Pak Kiai? Dosa besar, bahkan takfiri, ya mengkafirkan orang lain yang dalam takarannya menurut Allah itu belum kafir, tapi karena yang mentakfirnya tidak paham, tidak sedalam orang yang ditakfir itu tadi, maka label kekafiran itu diberikan kepada yang memberikan, yang menyematkannya. Jadi nggak boleh. Jadi itu hak prerogatif Allah. Jadi kita jangan suka masuk-masuk bidang ya area yang itu area ilahiyah. Itu kita nggak boleh. Jangan menghakimi ya Pak Kiai. Nggak boleh. Padahal kan mereka pun yang mungkin kita pandang sebagai orang yang tertutup hatinya, tertutup dari kebenaran atau kafir, Allah juga masih
punya peluang untuk Allah berikan hidayah kan sebenarnya di akhir hidupnya ya Pak Kiai ya. Bisa dan Banyak contohnya, banyak banyak catatan-catatan ya. Terakhir saya di Jakarta ini tahun 2005 di bulan ini, di bulan November ini. 2025 Pak Kiai. 2025 di bulan November ini ada orang yang disebut dengan preman semasa hidupnya. Saya tahu persis, saya lihat, saya kenal, saya tahu rumahnya, saya tahu istrinya, saya tahu anaknya. Ketika anaknya meninggal, susahnya pemakaman, maka mau ditumpuk di makam ayahnya. Ternyata ayahnya yang dibilang preman itu, tubuhnya itu tidak rusak. Bukan cuma tidak rusak, masih kenyil-kenyil, masih apa ini? Masih berbentuk, masih segar. Bukan, masih padat begitu Pak Kiai. kenyil-kenyil ini masih apa nih? Iya, masih ada bentuknya. Bukan kaku gitu. Kan kalau orang mati itu kan kaku gitu, iya, kering iya. gitu ya. Enggak, dia seperti orang yang masih ada darahnya. Ya Allah. Dan itu bahannya itu tidak rusak. Padahal itu kan bahan itu dicetak oleh pabrik karena nempel di tubuhnya itu. Padahal meninggalnya juga sudah lama. Sudah lama. Ya Allah, kita Jadi kalau anaknya dikubur tempat lain, Allah tidak beritahukan. Tapi ketika anaknya mau dikubur ditumpuk itu, Allah ingin menunjukkan. Nih yang ente bilang dia jelek, ternyata dia adalah orang yang terbaik. Ya, betul. Jangan anggap remeh orang lain, Ya. jangan hina orang lain, karena siapa tahu orang lain yang kita hina, hatinya lebih ikhlas, amalnya lebih Allah terima ya Pak. Ya bagi, dan kita tidak tahu kalau dia sudah bertobat. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi pengen bahas tobat nih Pak Kiai, masih ada relevansinya ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi bisa membahas tema yang juga luar biasa. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai, luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisa Kamu undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.